Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga anak-anak senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Pada kesempatan pagi ini tidak seperti biasa ya. Biasanya Ibu Sinta yang mengajar, tapi hari ini yang mengajar adalah Ibu Murni Ningsih. Pada kesempatan ini kita masih melanjutkan bab 3, yaitu perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada poin C, yaitu peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Oke, sebelum kita membahas materi, dipersilahkan anak-anak untuk mempersiapkan buku tulisnya, buku paket, alat tulis, kemudian jangan lupa kirim presensi kehadiran. Pada pertemuan minggu lalu, kita telah membahas arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara. Tentu anak-anak masih ingat ya, bahwa Undang-Undang Dasar 45 dalam kehidupan bernegara kita memiliki kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai hukum yang paling tinggi. Oleh karena itu, kewajiban kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga negara, harus melaksanakan isi dari Undang-Undang Dasar tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk pertemuan hari ini, kita akan melanjutkan materi bab 3, yaitu poin C, peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Anak-anak tentu masih ingat ya, dengan gambar yang ada di layar. Ya, gambar yang ada di layar adalah yang pertama, yaitu suasana sidang BPUPKI. Masih ingat BPUPKI kepanjangannya apa? Oke, dalam sidang BPUPKI dibahas dua hal. Yang pertama yaitu masalah asas dan dasar negara Indonesia merdeka. Yang kedua membahas hukum dasar atau rancangan hukum dasar atau rancangan undang-undang dasar. Kemudian yang kedua, anak-anak juga bisa melihat gambar panitia 9 ya. Panitia 9 adalah panitia perancang mukadimah Undang-Undang Dasar 45. Atau mungkin anak-anak sering mendengar dengan kata Jakarta Charter. Oke. Nah, berarti anak-anak sudah bisa menduga atau bisa membuat sebuah identifikasi. Sebenarnya apa peran dari beliau-beliau yang ada di depan? Tentu masih banyak ya tokoh-tokoh yang tidak terpasang di sini. Oke, mari kita lanjutkan. Di depan anak-anak bisa melihat 4 foto, ya 4 gambar para tokoh pendiri negara. Oke. Saya ingin anak-anak menuliskannya di buku tulis kamu, ya. Namanya siapa, perannya dalam proklamasi apa saja. Oke, itu sebagai tugas yang pertama. Oke, akan kita lihat. Tokoh pendiri negara Indonesia merupakan putra terbaik bangsa yang memiliki kemampuan dan visi ke depan untuk kebaikan bangsa Indonesia. Itu bisa anak-anak lihat ya setelah anak-anak mengerjakan ya. Anggota BPUPKI mewakili seluruh wilayah Indonesia dan merupakan tokoh bangsa Indonesia dan orang-orang yang terpilih serta tepat mewakili kelompoknya, baik itu dari segi suku bangsanya, golongan agamanya, maupun pemikiran yang berkembang di masyarakat saat itu.
Nah, di dalam anggota BPUPKI berkembang dua paham, yaitu nasionalisme dan agama, di mana para pendiri negara yang mendasarkan pemikirannya pada nasionalisme menginginkan negara Indonesia dalam bentuk negara nasionalis atau negara kebangsaan. Misalnya, Mr. Supomo, Insinyur Soekarno, ya. Kemudian ada juga golongan agama yang menginginkan didasarkan pada salah satu agama. Nah, namun meskipun terdapat berbagai macam perbedaan dari anggota BPUPKI, mereka dapat mengatasi dengan sikap dan perilaku negarawan, yaitu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Anak-anak saksikan suasana sidang BPUPKI yang diliputi semangat kebersamaan, semangat musyawarah untuk mencapai mufakat. Kemudian ini adalah Insinyur Soekarno sedang berpidato pada tanggal 1 Juni, di mana beliau menyampaikan usulan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Di sini sidang BPUPKI yang berjalan dengan mengutamakan musyawarah mufakat, mengutamakan kepentingan bersama, merelakan pendapatnya dan mengakui pendapat anggota yang lain, saling menghargai, saling menghormati, semangat kekeluargaan, semangat nasionalisme, semangat kebangsaan. Kemudian di sini anak bisa melihat Ketua BPUPKI, Kanjeng Raden Tumenggung, Rajiman Widyadiningrat sebagai Ketua BPUPKI yang memimpin sidang. Maka beliau mengatakan, jadi rancangan ini sudah diterima semuanya. Jadi saya ulangi lagi, Undang-Undang Dasar ini kita terima dengan sebulat-bulatnya. Bagaimanakah tuan-tuan? Untuk penyelesaiannya, saya minta dengan hormat yang setuju, yang menerima, berdiri. Dengan suara bulat diterima Undang-Undang Dasar ini. Terima kasih tuan-tuan. Itu menunjukkan bahwa anggota BPUPKI mengutamakan musyawarah untuk mufakat demi kepentingan bersama. Kemudian di sini ada dialog. Kemudian juga peran dari para pendiri negara, kelebihannya, sifat-sifatnya yang harus kita contoh bagi generasi muda. Anak-anak bisa membuat sebuah kesimpulan, sikap seperti apa yang ditampilkan oleh para pendiri negara yang harus kita tauladani. Sebelum kegiatan pembelajaran kita akhiri, mari kita melakukan refleksi terlebih dahulu tentang apa yang kita pelajari pada hari ini, yaitu berkaitan dengan peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Tadi sudah disampaikan bahwa banyak tokoh perumus UUD 45, di mana setiap tokoh memiliki peran yang beragam, namun mereka memiliki sikap kenegarawanan yang sama. Misalnya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, rela berkorban, kemudian mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, dari tokoh-tokoh itulah maka kita belajar bagaimana menanamkan sikap
rela berkorban, kemudian mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Kemudian berhubung materi bab 3 sudah selesai, maka minggu depan kita akan ulangan bab 3. Untuk tugas-tugas silahkan kalian kerjakan, tugasnya ada di dalam video. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.